Alright, ya berjumpa kembali lagi bersama saya Suarsa di Arsip Crypto Channel. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas ataupun mengupdate kembali mengenai pergerakan harga daripada Bitcoin ya. Ada beberapa hal yang memang sangat penting untuk diulas ya, karena memang mungkin saja akan sangat berpengaruh terhadap harga Bitcoin ke depannya ya. Dan di sini per hari ini, per video ini direcord ya, di mana Bitcoin mengalami penurunan sebesar minus 2,8% dengan market cap berada di 807,6 miliar US dollar dengan volume transaksi 46,3 miliar US dollar ya. Jadi Bitcoin mampu rebound dari area 40.000 ke 42.814. Lalu bagaimana pergerakan harga Bitcoin selanjutnya ya? Di sini ada beberapa hal yang memang masih mempengaruhi pergerakan harga daripada Bitcoin ya. Sebelum kita mengulas dari sisi teknikal, kita akan membahas beberapa hal. Ya, yang pertama kita akan melihat dari sisi Fear and Greed Index ya, di mana Fear and Greed Index ini masih menunjukkan extreme fear dengan angka 21. Jadi masih terjadi ketakutan massal di market ya. Jadi para investor masih merasa takut untuk berinvestasi ataupun memasukkan uang mereka ke dalam cryptocurrency ini. Jadi ini bisa saja menjadi sebuah peluang ya, apabila memang terjadi fear di market ya, seperti apa yang setelah saya bahas di video-video sebelumnya. Dan kemudian ada beberapa hal ya yang ya di sini ada berita dari bitcoin.com ya, di mana US inflation rate jump highest in 40 years to 7% ya. Jadi Democrat concern inflation will haunt the party ya. Jadi ada concern dari Joe Biden ya terhadap US inflation ya, yang sudah saya bahas di video-video sebelumnya, bahwa memang ini terjadi dalam 40 tahun terakhir. Ini merupakan inflasi yang paling tinggi ya, disebutkan dari berita ini ya, mengingat memang bahwa faktanya bahwa US dollar yang dicetak adalah 40% dari total supply US dollar yang ada dicetak dalam kurun waktu 2020 sampai dengan 2021 ya. Itu disebutkan, saya sudah pernah bahas di video sebelumnya. Jadi sangat wajar apabila memang terjadi inflasi dan kemungkinan besar memang akan ada langkah-langkah berikutnya yang dia lakukan oleh The Fed ya. Yang pertama memang sudah dilakukan percepatan terhadap tapering ya, dan kemudian yang akan dilakukan ada indikasi bahwa akan terjadi kenaikan terhadap suku bunga. Lalu apa pengaruhnya ya? Inflasi ya, supply dolar yang sudah beredar ataupun banyaknya supply dolar yang setelah dicetak oleh The Fed ya tetap seperti itu ya. Jadi inflasi memang sudah sangat wajar untuk terjadi dan di sini langkah-langkah yang dilakukan hanya untuk menekan agar tidak terjadi hyperinflation ya. Jadi itu yang dilakukan oleh The Fed ya. Jadi kalau saya lihat dari berita ini ya, seharusnya sih tidak begitu mempengaruhi sekarang, karena memang antisipasi yang terjadi terhadap pelaku pasar kripto sudah dilakukan sejak awal ya. Artinya sudah banyak yang mengetahui bahwa dari analis-analis juga mereka sudah mengetahui, maupun dari para whales juga mereka pasti sudah mengetahui tentang hal ini. Jadi mereka sudah melakukan antisipasi terhadap hal ini. Jadi ini merupakan langkah yang sangat wajar yang dilakukan oleh The Fed nantinya ketika mereka melakukan tapering yang dipercepat, dan kemudian mereka juga akan menaikkan suku bunga, yaitu merupakan hal yang sangat-sangat wajar. Dan kemudian ada berita yang sangat menarik juga ya, di sini ada Tongo ya yang akan menyalin RUU El Salvador yang membuat legal tender Bitcoin ya. Jadi mantan anggota parlemen di Tongo ya menyebutkan bahwa Tonga akan mengadopsi Bitcoin, menjadikan Bitcoin sebagai legal tender di negara mereka ya. Jadi ini merupakan indikasi yang sangat positif tentunya. Berarti akan ada satu negara lagi yang akan mengikuti jejak daripada El Salvador ya. Jadi ini akan mengakibatkan tentunya efek domino yang berantai ya nantinya. Tidak menutup kemungkinan negara-negara lain juga akan terpengaruh oleh El Salvador ya. Di salah satunya Tongo sudah disebutkan bahwa mereka akan mengadopsi Bitcoin sebagai legal tender atau mata uang di negara mereka. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif tentunya, yang
terjadi terhadap crypto market ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat-sangat positif dan tidak menutup kemungkinan nantinya memang akan ada negara-negara lain yang akan mengadopsi Bitcoin ya. Di sini disebutkan dalam berita ini kemungkinan memang akan terjadi pada bulan November atau Desember di tahun ini. Jadi mereka masih ingin menyalin buku pedoman yang dimiliki yang dipakai oleh El Salvador ya. Jadi mereka ingin mengcopy apa yang dilakukan oleh El Salvador. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif tentunya terhadap Bitcoin dan juga crypto market. Dan kemudian ada satu berita yang cukup positif juga dari CoinDesk ya, di mana billionaire investor Bill Miller now has 50% of his personal wealth in Bitcoin ya. Jadi Bill Miller ya ini adalah seorang fund manager di Lake Mason ya, yang terkenal ketika memang dia mampu mengalahkan S&P 500 Index ya dalam 15 tahun berturut-turut ya. Jadi dia memiliki rekor yang sangat luar biasa ya dalam berinvestasi. Dia mampu mengalahkan indeks S&P 500 dalam 15 tahun berturut-turut dari tahun 1991 sampai dengan 2005 ya. Jadi dia merupakan salah satu orang yang sangat terkenal di dunia investasi, dan dia mengalokasikan 50% dari jumlah kekayaannya dia secara personal di Bitcoin ya. Jadi apa artinya ini ya? Artinya dia masih sangat berpendapat sangat bullish terhadap Bitcoin ya. Jadi dia memiliki 50% jumlah kekayaannya dia dalam bentuk Bitcoin ya. Jadi ini merupakan hal yang sangat positif juga tentunya, mengingat track record yang dimiliki oleh Bill Miller ini ya. Jadi dia merupakan salah satu tokoh investor yang sangat luar biasa tentunya, dan dia masih mengindikasikan sangat bullish terhadap Bitcoin. Dan kemudian kalau kita lihat di sini saya ambil dari Root ya, di mana dari Twitternya Root ini merupakan salah satu technical analysis ya. Dari technical analysis-nya si Root ini ya, dia menunjukkan hal yang sangat positif tentunya, yang ditunjukkan dari data-data historical ya, di mana terjadi tahun 2011 di sini ada support trend line yang sangat yang ketika disentuh memang terjadi bouncing, dan ketika disentuh di kedua kalinya akan terjadi rebound yang sangat signifikan. Dan di tahun 2013 juga terjadi hal yang demikian di sini ya. Kalian bisa lihat di support trend line di sini, dan kemudian ketika terjadi penyentuhan terhadap support trend line ini dan ketika terjadi rebound, maka terjadi reversal dan terjadi pump yang sangat masif terhadap Bitcoin. Dan ketika tahun 2017 juga hal tersebut ya terjadi ya di sini, ketika menyentuh trend line ini dan kemudian rebound dengan sangat luar biasa pesat. Dan kali ini memang Bitcoin sedang menyentuh area support trend line ini ya. Jadi ini bisa saja menjadi satu buah kesempatan untuk kita memang untuk melakukan akumulasi terhadap Bitcoin sebelum memang apabila memang hal terserupa akan terjadi lagi ya terhadap Bitcoin ya, setelah memang menyentuh daripada support trend line ini dan kemudian akan terjadi bouncing ya di sini. Semoga saja hal tersebut memang terjadi dan terjadi bouncing yang signifikan ya di sini. Itu yang saya harapkan dan kita harapkan semua. Dan ini merupakan analisa yang diambil dari data ya di Twitternya Root ini ya, merupakan salah satu yang melakukan technical analysis ya di sini. Kalau kita lihat dari chart daripada Bitcoin ya, memang terjadi pemantulan ataupun rebounds ya di sini dari area support ya, support area 41.000 sampai dengan area 40.356 ya, di mana memang sempat menyentuh area 39.737 ya. Namun terjadi lower shadow ini mengindikasikan bahwa memang Bitcoin masih berpotensi untuk melakukan rebound di sini ya. Dan semoga saja memang yang saya harapkan di sini adalah nantinya di sini memang terbentuk satu pattern, yaitu falling wedge ya, di mana falling wedge ini merupakan salah satu bullish pattern ya, di mana
saya harapkan bahwa nantinya Bitcoin mampu berada di atas area 45.852, dan apabila memang breakout terhadap area ini dan kemudian bertahan di atasnya, maka ini merupakan indikasi yang sangat-sangat positif tentunya, dan Bitcoin akan berada tepat di atas area MA20 daripada time frame di time frame daily ya. Dan di sini juga dari sisi indikator MACD ya, di mana hampir saja terjadi golden cross terhadap MACD ya, dan semoga saja ini terjadi. Ini merupakan hal yang sangat positif tentunya apabila terjadi golden cross di di time frame daily ini, dan kemudian semoga saja memang apabila terjadi breakout terhadap trend line di sini ya, yang garis warna biru ya di sini merupakan resist trend line, dan kemudian di sini ada resist juga di area 44.478 sampai dengan 45.783 ya. Apabila berada di atas area tersebut, maka kemungkinan untuk terjadi reversal dan melanjutkan kenaikan akan sangat-sangat lebih besar. Dan kemudian kalau kita lihat dari sisi volume ya, yang saya harapkan nantinya ketika memang terjadi breakout ya, saya harapkan terjadi volume spike volume yang tinggi ya, terjadi volume hijau yang tinggi, dan kemudian disertai oleh adanya golden cross terhadap MACD. Dan kemudian yang perlu kalian waspadai juga apabila memang Bitcoin tidak mampu bertahan dari area 40.000 ya, di mana di sini merupakan key level daripada Bitcoin untuk bertahan dan melakukan rebound, dan kemungkinan memang di sini kemungkinan besar akan terjadi sideways, dan kemungkinan juga akan terjadi shake out di sini ya. Artinya akan terjadi goncangan harga yang naik turun yang akan terjadi di area antara area 44.478 sampai dengan area 40.905 ya. Di sini mungkin saja akan terjadi goncangan harga di sini naik turun yang tidak stabil tentunya sebelum terjadi breakout, dan itu merupakan hal yang sangat wajar tentunya. Dan yang saya harapkan memang nantinya Bitcoin akan mampu melakukan kenaikan ya menuju di arah area 45.000 ya, di 45.783. Kalau kita lihat ke time frame yang lebih kecil ya, ke time frame 4 jam, maka kita lihat di sini memang telah terjadi golden cross ya antara MA20 terhadap MA50, dan sekarang Bitcoin berada tepat di atas MA50 daripada di time frame 4 jamnya ya. Ini merupakan indikasi yang sangat positif, meskipun memang sangat jelas di sini di reject oleh area support area resist ya di area 44.556 ya. Dan saya harapkan di retest yang kedua nantinya mampu breakout ya, sekaligus breakout terhadap garis trend line ini ya. Dan kemudian yang saya memang sangat harapkan agar Bitcoin nantinya mampu berada di atas area 44.622 sampai dengan area 45.789. Dan itu yang saya harapkan, semoga saja hal tersebut terjadi ya. Dan kemudian di sini ada support yang perlu kalian lihat juga ya, di sini di area 40.955 sampai dengan 40.288 ya. Di sini bisa saja menjadi area akumulasi ataupun area buy ya di sini ketika memang terjadi dan tidak menutup kemungkinan memang nantinya akan terjadi retest terhadap area support ini sebelum nantinya terjadi breakout terhadap area pattern daripada falling wedge sini ya. Itu yang saya harapkan. Oke. Jadi yang perlu kalian waspadai adalah ya memang area support ya. Di area support ini semoga saja memang area support 40.000 mampu menahan pergerakan daripada penurunan harga dari Bitcoin. Dan tentunya yang saya harapkan adalah nantinya ketika terjadi breakout terhadap pola falling wedge ini, dan kemudian akan sangat lebih bagus, akan sangat lebih bullish ya ketika memang Bitcoin berada di atas area 45.648. Oke, jadi demikian untuk update kali ini. Jangan lupa untuk di like, di komen juga, dan juga di subscribe channel ini, dan juga
selalu saya ingatkan disclaimer on bahwa di sini saya bertujuan untuk edukasi dan juga sharing. Jadi segala bentuk kerugian maupun keuntungan yang diakibatkan dari investasi Anda merupakan tanggung jawab kalian masing-masing. Jadi selalulah lakukan yang namanya DYOR ya, do your own research sebelum melakukan investasi ya. Khususnya memang di dunia kripto ini merupakan investasi yang memiliki volatilitas harga yang sangat tinggi. Jadi memiliki risiko yang sangat tinggi. Jadi kalian harus memahami hal tersebut ya sebelum melakukan investasi ya. Oke. Jadi demikian untuk update yang kami berikan kali ini. Jangan lupa untuk diaktifkan lonceng notifikasinya agar nantinya tidak tertinggal oleh update-update yang akan kami berikan di video-video selanjutnya. Jadi oke, selamat beraktivitas and see you on the next video and bye-bye.